Kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatku yang ada di Meditasi Kuantum maupun para saudaraku yang ada di dalam Majelis Sirul Asro. Pada dasarnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengenal Zat Allah, yang berjumpa dengan Zat Allah dan yang menyaksikan Zat Allah? Lalu bagaimana dengan para nabi? Lalu bagaimana dengan para wali? Dan lalu bagaimana dengan manusia yang lainnya? Apakah mereka tidak bisa mengenal zat daripada Allah? Untuk menjawab hal itu dan memperjelas hal itu, maka kita harus mengenal tingkatan atau makom-makom daripada makrifat itu sendiri. Makrifat itu ada 4 makom, 4 kedudukan. Yang pertama adalah makrifat sifat, yang kedua adalah makrifat asma atau sebutan, yang ketiga adalah makrifat perbuatan atau af'al, yang keempat adalah makrifat zat. Untuk bermakrifat kepada sifat, bermakrifat kepada nama atau asma, dan bermakrifat kepada perbuatan atau af'al, kita bisa melakukan riyadhah, kita bisa melakukan perenungan, kita bisa melakukan tirakat, supaya timbul kesadaran kita, supaya tumbuh wawasan, ilmu, pemahaman, wacana yang membangun kesadaran di dalam diri kita bahwa sebenarnya diri kita ini tidak mampu, bahwa sesungguhnya diri kita itu tidak mempunyai sifat, baik itu sifat mendengar, baik itu sifat melihat, baik itu sifat berkata-kata. Semuanya sifat yang kita miliki itu adalah milik daripada Allah. Hal itu mudah kita temui, hal itu mudah kita rasakan di dalam kehidupan kita selama diri kita sudah terbangun kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita bisa melihat itu karena dikaruniai oleh Allah sifat melihat, sifat mendengar, dan sifat berkata-kata, serta sifat-sifat yang lainnya. Begitu juga dengan asma. Orang tua kita memberikan nama kepada diri kita, dan kita merenungi, mencari literasi, pemahaman, akhirnya kita memahami bahwa sesungguhnya nama yang diberikan oleh orang tua kepada diri kita adalah sebuah nama yang bersumber daripada Allah. Dan sifatnya nama kita itu kekal bersama ruh kita, sehingga anak cucu kita atau saudara kita, orang-orang terdekat kita mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa apabila kita telah meninggal, itu sampai kepada diri kita. Selanjutnya kita merenung lagi, mencari literasi, pemahaman. Akhirnya kita memahami bahwa di dalam diri kita ini ada kodrat, irodat, kodok, dan kodar. Segala yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, kita bergerak, berjalan, kita sholat, dan lain sebagainya, segala amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu bersumber daripada Allah. Daya upayanya Allah yang menggerakkan di dalam perbuatan kita, di dalam amaliyah kita, sehingga kita memahami, ya Allah, sebenarnya aku tidak mempunyai daya dan upaya untuk menggerakkan tubuhku, untuk berbuat
untuk berjalan, untuk melakukan segala sesuatu yang menimbulkan sebuah pergerakan, sebuah perbuatan. Semuanya itu bersumber daripada Engkau. 3 hal inilah yang disebut makrifat. Makrifat untuk sampai kepada tingkatan ini, tingkatan 3 hal tersebut, sifat, asma, af'al, itu mampu diraih oleh siapa saja. Tetapi untuk sampai kepada makrifat zat itu tidak mungkin, karena hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu dan bisa menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para nabi. Para nabi memang melihat Allah, tetapi para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melihat zat Allah, tidak sampai tidak menyaksikan zat Allah. Begitu juga dengan Adam, Nuh, Zakaria, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Lalu apakah di dalam penciptaan awal Nabi Adam itu tidak melihat zat Allah? Yang dilihat oleh Nabi Adam adalah Allah, bukan zat Allah. Sehingga Nabi Adam melihat di langit itu ada 2 nama yang bersandingan, yaitu nama Allah dan nama Muhammad. Jadi beda. Allah di situ meliputi sifat, meliputi asma, meliputi af'al. Kalau zat Allah itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih rahasia dari nama, dari sifat, dan dari af'al atau perbuatan. Maka dikisahkan di padang mahsyar nanti, di saat semua makhluk ini dibangkitkan kembali dari kematiannya, begitu umat Nabi Adam menuntut dan minta syafaat serta perlindungan dari Nabi Adam, Nabi Adam tidak mampu dan disuruh meminta perlindungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim, memohon tanggung jawab dari para nabinya, tetapi semuanya menganjurkan untuk minta syafaat dan perlindungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya, karena dia tidak menyaksikan zat daripada Allah. Yang menyaksikan hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hanya Rasulullah lah yang memberikan syafaat, yang mampu menolong, yang mampu memberikan payung yang teduh di dalam padang mahsyar yang begitu panas. Hal itu terjadi karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat, menyaksikan, dan yang ma'rifatnya sampai kepada zat. Lalu apakah ada orang lain yang ma'rifatnya sampai kepada zat? Ada. Siapakah mereka? Mereka adalah manusia, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mewasilahkan dirinya di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan kepada junjungannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang memilih jalan untuk mencintai Rasulullah dan untuk selalu berwasilah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau zikir, wasilah dulu. Mau sholat, wasilah dulu. Mau berdoa, wasilah dulu.
mau tidur wasilah dulu. Apapun yang dia lakukan, baik itu di dalam pekerjaan dan di dalam amal ibadah, semuanya selalu tidak lupa disertai dengan wasilah atau tawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para kekasih Allah itu seperti guru-guru mursyid kita, syekh-syekh kita, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Saman Al-Qadri Al-Madani atau Syekh Sadili atau Jalaluddin Rumi dan yang lainnya, beliau semuanya sampai kepada makom makrifat zat dengan cara dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berwasilah, tidak meninggalkan Rasulullah di dalam dia mendekatkan diri kepada Allah, di dalam dirinya berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi wasilah itu penting, karena wasilah kita kepada Rasulullah akan membawa perjalanan makrifat kita, perjalanan rohani kita sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya dengan berwasilah, hanya dengan mencintai Rasulullah yang mampu mengantarkan diri kita kepada penyaksian daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang di dalam makrifatnya belajar tasawuf tapi tanpa wasilah, tanpa cinta, tanpa mengirim sholawat, tanpa menjalin kedekatan dengan Rasulullah, tanpa menjalin kerinduan kepada Rasulullah, dan seakan-akan dia bisa menghadap Allah dengan sendirinya. Banyak sekali ya zaman sekarang itu yang mengaku sebagai murid daripada Allah, dia hanya berguru kepada Allah. Dan luar biasa, orang-orang yang bisa berguru kepada Allah ini adalah murid-murid daripada Allah, bukan muridnya Rasulullah, bukan muridnya para masyayikh, bukan muridnya kiai, bukan muridnya ustadz, tetapi muridnya Allah. Mereka merasa menjadi murid daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan diikuti hal yang seperti ini. Kesannya bagus, dia berguru kepada Allah, tetapi sebenarnya itu adalah tipu daya daripada kesombongan jin, iblis atau assassin. Jadi untuk mengenal zat Allah, kita memerlukan kecintaan kita, kita memerlukan wasilah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa hanya Rasulullah? Karena hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Isra Mi'raj. Nabi yang lainnya, manusia yang lainnya tidak sampai kepada Isra dan Mi'raj, tidak mengalami proses Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah secara sempurna, tidak hanya mengenal Allah secara sifat, secara nama, sebutan, secara perbuatan yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu menyaksikan zat Allah. Jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti, mencintai, mewasilahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marilah kita sering-sering bersolawat, marilah kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang mencintai Allah, maka cukuplah ia mencintai aku. Apabila cinta kita kepada Rasulullah kita tujukan, kita fokuskan, maka cinta ini
akan tembus, akan sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.